kalau buat pemanenan dari biji katak, kita menunggu jatuh dulu ya dari batang ini, nunggu jatuh dulu ke tanah, baru bisa kita panen ya sahabat-sahabat ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengenal istilah porang ya guys. Tapi tidak meraih kemungkinan jika kalian juga ada yang belum tahu porang itu apa ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan sedikit membahas tentang cara budidaya porang, di mana tumbuhan liar ini banyak memiliki fungsi yang tak bisa disepelekan. Bahkan bisa loh dibuat untuk bahan kosmetik. Pengen tahu gimana cara budidayanya? Ini dia rahasia budidaya porang 6 bulan panen. Number 6. Mengenal tumbuhan porang. Tanaman porang itu sendiri atau sering disebut ilas-ilas kini menjadi primadona para petani di Indonesia. Tak disangka-sangka loh guys, jika tumbuhan liar ini dulunya ternyata bernilai rupiah yang tinggi. Porang merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat sebagai pangan. Bahkan tumbuhan ini digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan. Namun perlu Anda ketahui jika tumbuhan ini memiliki harga tanaman porang dapat mencapai 10.000 per kilogram. Dapat mudah ditanam dan dibudidayakan. Nah, tak heran dong jika saat ini banyak petani yang membudidayakan tumbuhan ini ya guys. Bahkan keuntungan yang didapat dari budidaya porang bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Penasaran banget nih pastinya kalian, ya kan? Pengen dong kayak mendadak dari hasil budidaya ini. Ini dia cara menanam porang dengan hanya bibit porang liar hingga untung 50 juta rupiah. Mengutip dari salah satu petani asal Nusa Tenggara Timur, Agustinus Adil, 49 tahun. Number 5. Siapkan lahan sebelum menanam porang. Seperti yang sudah dilakukan pada tanaman lainnya, hal yang utama dan langkah utama yang wajib dilakukan sebelum memutuskan membudidayakan tumbuhan, maka Anda harus menyiapkan sebuah lahan untuk dijadikan tempat tanaman tersebut. Jika alang-alang dan rumput tumbuh di lahan tersebut, maka jangan disemprot dengan obat-obatan kimiawi. Rumput dan alang-alang itu Anda bisa bersihkan dengan sabit dan parang. Selanjutnya nih guys, kalian lihat rumput dan alang-alang yang sudah dibersihkan itu dibiarkan tergeletak di tanah. Gali tanah dulu dan buat terasering. Setelah semuanya selesai, baru deh tanah yang akan ditanami porang digali. Jika semua itu sudah dilakukan sama kalian nih guys, maka langkah selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan terasering berbentuk horizontal. Seperti yang sudah kalian ketahui, jika terasering bertujuan agar tanah tidak terbawa erosi saat musim hujan. Manfaatnya pun untuk terasering, selain menahan erosi saat musim hujan tiba, juga memudahkan petani untuk membersihkan tumbuhan liar yang tumbuh di sela-sela tanaman porang. Pada intinya, tanah harus dalam kondisi gembur ya guys. Namun, jika ada batu kerikil, batu sedang, serta akar harus dibuang atau dipisahkan. Number 4. Menyiapkan bibit biji katak. Setelah Anda mempersiapkan lahan untuk digunakan sebagai wadah atau tempat, maka Anda siapkan bibit biji katak. Saat Anda mulai masuk ke penanaman, jangan lupa untuk atur jarak tanam antara porang hingga 60 cm. Jaraknya untuk tanaman bertujuan untuk mendapatkan umbi yang besar dan berat yang baik. Saya mulai dari belajar pada tahun 2010. Saat ini saya tanam umbi dan biji katak dengan cara menggali lubang kecil terlebih dahulu tanpa digembur tanahnya. Hasilnya pun bahkan tidak banyak dan umbinya kecil serta tidak berat.
ujar Agustinus saat dihubungi Kompas.com. Kemudian baru deh saya memakai cara lain dengan membuat terasering yang digunakan pada lahan dengan kemiringan di lereng bukit. Hasilnya tidak sia-sia loh, bahkan bisa memuaskan serta batang pohon porang sebagai tempat buah biji katak melimpah, ujar Agustinus menambahkan. Number 3. Langkah proses pemupukan. Setelah semuanya sudah selesai, Anda harus biarkan saja jika bibit sudah tumbuh. Ketika sudah masuk pada proses pemupukan, siram dengan pupuk organik dari daun-daun kering. Tidak ada rimbunan pohon di sana karena akar pohon sangat mengganggu perkembangan umbi. Memang, sudah jelas jika tumbuhan porang tetap tumbuh, tetapi umbi tidak akan membesar karena terimpit oleh akar-akar kayu. Misalnya saja yang ada pada pohon kemiri dan di bawahnya ada tanaman porang. Porang tetap tumbuh loh guys, tapi sayangnya umbinya kecil. Jadi untuk itu langkah baiknya jika pohon kemiri yang sudah tua ditebang. Sedangkan pohon kemiri itu sendiri yang sudah lapuk dimanfaatkan menjadi pupuk alami. Dipastikan jika tanah yang subur dan sehat tanpa zat-zat kimia akibat pemupukan kimiawi akan memberikan hasil bagi perkembangan umbi-umbiannya. Ada waktunya jika sudah saat musim kemarau tiba, batang pohon porang akan mengering dan mati. Akan tetapi umbi yang masih di dalam tanah tidak mati. Pada saat musim hujan telah tiba, maka umbinya akan bertumbuh lagi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jangan lupa, dalam hal ini Anda gunakan pupuk organik atau pupuk kimia berjenis NPK atau TSP untuk tanaman porang. Umumnya tanaman ini memang sih tidak terlalu membutuhkan pupuk organik untuk perkembangan secara maksimal. Number 2. Proses perkembangan. Proses tanaman porang biasanya akan mulai berkembang setelah 5 bulan lamanya. Setelah itu nih guys, baru tanaman akan mulai menguning dan mati dengan sendirinya. Nah guys, jadi selanjutnya Anda harus bersihkan gulma porang. Biasanya nih, untuk ditanam di awal musim hujan karena sangat potensial terkena gulma. Hal itu dilakukan agar pembersihan atau penyiangan secara rutin. Jangan lupa juga jika gunakan alat bantu seperti sekop dan cangkul untuk membersihkan gulma. Timbun dulu nih sisa gulma yang telah dibersihkan di dalam tanah agar bisa menjadi pupuk tanaman. Penjarangan, kita semua diperlukan melakukan penjarangan jika ada terlalu banyak batang tanaman yang tumbuh pada satu lubang. Hal ini bisa saja dong dalam membuat umbi porang tidak berkembang dengan optimal dan ukurannya terlalu kecil. Number 1. Proses panen. Dari banyaknya para petani pastinya hal inilah yang ditunggu-tunggu, iya kan? Tidak meraih kemungkinan dalam urusan panen pastinya ada untung dan ruginya. Namun untuk budidaya porang ini jika Anda beruntung maka jelas akan bisa tajir melintir dalam waktu yang sangat cepat. Panen kita ini sudah bisa memanen porang lebih cepat jika menanamnya langsung dari umbi, yakni hanya dalam waktu 7 bulan saja. Sedangkan proses penanaman dengan bagian katak membutuhkan waktu lebih lama, berkisar 18-24 bulan sesudahnya guys. Proses panen juga sudah bisa dilakukan dengan menggali umbinya. Jika kalian ingin mendapatkan untung lebih banyak, maka proses panen sebaiknya dilakukan di musim kemarau. Biasanya dalam hal ini adalah waktu ketika harga porang lebih mahal. Umbi ini juga bisa kalian jual dalam kondisi basah maupun kering. Jadi, gimana nih guys? Kalian ingin mencoba untuk budidaya tanaman ini? Jika iya, maka segera ya.